Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang baru dengan tema yang baru. Nah, sebelumnya Ibu mau kalian semua untuk mengondisikan kelas dulu, menyiapkan kelas dengan baik, dirapihin meja-mejanya, bajunya dirapihin. Kalau udah, kita mulai pembelajaran dengan ketua kelas. Ayo dipimpin doanya. Ista'id. Salaman wa kirahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita berdoa, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Aisyah Widianti, Hadirah Bu. Anissa Salsabila, Hadirah Ibu. Dila Rizky, Hadirah Bu. Lihiani Nabila, Hadirah Bu. Dima Ilham, Hadir Bu. Muhammad Zakaria. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan yang selanjutnya, kita harus review dulu nih materi sebelumnya. Ibu mau tahu apakah kalian masih ingat sama materi-materi sebelumnya? Ada yang ingat gak materi sebelumnya itu tentang materi apa sih? Ingat Bu, Materi apa? tentang menghindari akhlak tercela. Baik, benar sekali ya bahwa materi sebelumnya itu kita tentang menghindari akhlak tercela, di mana ada tentang perilaku mabuk-mabukan, narkoba, judi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau review materi ini tapi dengan games, biar semuanya pada melek dulu matanya, biar pada gak ngantuk, karena ini kayak ada beberapa murid-murid yang ngantuk nih matanya ya. Makanya kita games dulu. Sederhana, Ibu cuma akan menyampaikan 3 pertanyaan aja kepada kalian. Sistemnya seperti biasa, Ibu akan menggunakan absen dengan angka-angka yang terserah Ibu. Ibu mau nyebut angka berapa, maka yang absennya nomor tersebut harus siap-siap untuk menjawab pertanyaan Ibu, oke? Baik Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, karena sekarang tanggal 2, Ibu mau absen 2. Siapa absen 2? Saya Bu. Oke, Anissa ya. Oke, pertanyaannya tentang bahwasannya kemarin Ibu membahas mengenai judi, di mana dalam bahasa Arab judi itu disebut dengan al-manar. Apa sih arti dari al-manar itu? Kalau seingat saya Bu ya, almanar itu artinya mudah. Maksudnya tuh mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa harus kerja keras gitu Bu. Ah, betul sekali. Bahwasannya kata judi dari bahasa Arab itu adalah al-manar, yang artinya mudah, yaitu mengambil harta orang lain tanpa adanya susah payah atau adanya susah gitu kan. Benar sekali. Oke, untuk pertanyaan kedua, Ibu mau angka, karena sekarang bulan November, maka yang absen 11, siapa nih yang absen 11? Oke, Dila Rizky absen 11 ya. Siap-siap sama pertanyaan dari Ibu. Tolong sebutkan salah satu akibat dari perbuatan dosa besar. Satu aja juga gak apa-apa kok. Dicemooh masyarakat Bu. Oh, betul sekali. Bahwasannya dari perbuatan dosa besar seperti mungkin kita judi atau kita mabuk-mabukan, maka akibat yang kita terima adalah dicemooh oleh orang-orang. Tapi yang lebih besar adalah akibatnya kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menghindari dosa-dosa besar tersebut. Bagus sekali jawabannya Dila Rizkina. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Untuk mengingat materi yang sebelumnya, Ibu mau, karena sekarang tahun 2021, absen 21 siapa? Oke, Muhammad Zakaria. Oke, siap-siap ya. Pertanyaannya mudah kok, pasti bisa jawab. Yaitu, hikmah apa sih yang diperoleh dari menghindari perbuatan dosa besar? Mendapat ketenangan dan ketentraman Bu. Wah, betul banget. Bahwasannya setelah kita mempelajari mengenai menghindari perbuatan dosa besar, pasti hidup kita ini akan merasa tenang dan tentram, karena
ya kita tidak melakukan perbuatan tercela, jadi kita akan tentram dan tenang. Selain itu kita juga akan terhindar dari kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh buruk itu seperti mabuk, karena ketika kita mabuk maka alam bawah sadar kita dikuasai oleh si minuman alkohol itu, maka kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya, sama halnya seperti mencuri ataupun judi. Oke, Ibu rasa kalian semua sudah bisa memahami ya mengenai materi sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke materi untuk pembahasan hari ini, di mana pembahasannya ialah mengenai membiasakan akhlak terpuji, yaitu akhlak berpakaian, akhlak berhias, akhlak perjalanan atau safar, akhlak bertamu, dan akhlak menerima tamu. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yang pertama ialah ceramah. Berfungsi untuk apa sih? Ya untuk memberikan stimulus-stimulus terlebih dahulu kepada kalian agar kalian tahu nih, oh ini loh ilmu-ilmu yang akan kita pelajari hari ini, seperti itu. Lalu selain itu juga karena kalian sudah kelas 11 SMA atau 11-man, maka Ibu mau menggunakan metode diskusi. Ibu ingin tahu nih bagaimana eksplorasi kalian mengenai materi yang Ibu akan ajarkan kali ini. Lalu yang ketiga, kita akan bermain games lagi. Kurang lebih hampir sama seperti yang tadi, tapi akan Ibu lebih modifikasi lagi. Lalu yang terakhir ada metode resitasi. Oke, selanjutnya agar kalian tahu nih ya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Maka yang pertama pastinya adalah agar kalian ini bisa mengamati dan menjelaskan pengertian mengenai akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Lalu yang kedua tujuannya adalah agar kalian bisa membiasakan diri nih untuk berakhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, ataupun menerima tamu. Lalu tujuan yang ketiga yaitu agar kalian dapat menunjukkan nih bagaimana sih akhlak yang tepat dalam berpakaian, akhlak yang tepat dalam berhias, melakukan perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Lalu yang terakhir, agar ketika dalam pembelajaran kalian, Ibu akan memberikan kesempatan untuk mengamati gambar-gambar mana dan fenomena mana di sekitar kalian, dan kalian dapat menampilkan contoh perilaku mana yang sesuai mengenai akhlak dari berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Oke, mungkin sudah dapat dipahami ya mengenai metode dan tujuan pembelajaran yang akan kita tuju pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama adanya akhlak berpakaian. Oke, sebelum Ibu mengajarkan, bahwasannya di sini Ibu hanya menyampaikan sekilas materi saja, karena untuk sisanya itu kalian akan mengeksplor di babak diskusi nanti. Bahwasannya kalian akan mengeksplor lagi materi-materinya menggunakan handphone yang kalian bawa, karena kalian sudah SMA, kalian boleh menggunakan handphone kan. Maka dari itu kalian boleh mencari materi mengenai pembelajaran yang kita mulai hari ini. Oke, yang pertama mengenai akhlak berpakaian. Bahwasannya dalam bahasa Arab ini pakaian itu disebut dengan kata libasun thiyabun, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pakaian diartikan sebagai barang apa yang biasa dipakai oleh seseorang, baik itu jaket, celana, kaos, sarung, selendang, kerudung, jubah, surban, ataupun yang lainnya. Dimana pakaian ini pasti mempunyai tujuan umum. Ada yang tahu tujuan umum dari berpakaian itu apa? Tahu Bu, Apa itu? untuk menutup aurat Bu. Nah, betul sekali. Atau lebih jelas atau secara umumnya, ya pakaian untuk menutupi tubuh kita agar terhindar dari bahaya yang dapat merusak tubuh kita, baik itu secara kontak fisik langsung ataupun tidak. Dan sedangkan menurut agama Islam, ya tentu benar apa yang tadi Anissa Salsabila bilang, bahwasannya berpakaian ini bertujuan untuk menutup aurat kita sesuai dengan syariat. Nah, maka akhlak berpakaian itu merupakan adab-adab yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam berpakaian dengan sesuaian ketentuan syariat. Dimana untuk bagian wanita, aurat itu adalah sebagian seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan kita. Sedangkan laki-laki, ada yang tahu batasannya aurat laki-laki? Tahu Bu, Apa tuh Zakaria? dari bawah pusar Bu sampai lutut. Betul sekali. Diingat bahwa laki-laki itu dari bawah pusar sampai lutut kaki. Jadi jangan sampai ada yang pakai celana di atas lutut ya, itu termasuk aurat. Nah, untuk busana muslimah itu sebenarnya mempunyai kriteria masing-masing. Nah, di sini Ibu harap untuk kelompok nanti yang kedapatan untuk akhlak dalam berpakaian harus dimasukkan ke dalam poin diskusi nanti untuk disampaikan di depan kelas. Oke. Selanjutnya ada materi mengenai akhlak berhias. Nah,
Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri. Memperelok itu berarti untuk perempuan pasti mempercantik, sedangkan kalau laki-laki untuk mempertampankan diri dengan pakaian ataupun lainnya, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Nah, berhias ini sebenarnya telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang sesuai dengan tingkat peradaban dan tingkat sosial masing-masing gitu. Nah, dalam berhias ini pun ternyata dalam ajaran Islam juga merupakan salah satu ibadah yang berorientasi untuk penampakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti akan melakukan sholat, maka seyogianya sebaiknya kita berpakaian atau berhias itu dengan pakaian yang baik, bersih, indah, wangi. Tapi di sini bukan berarti kita harus berpakaian yang mewah, yang berlebihan. Itu tidak diwajibkan atau sangat-sangat tidak diharuskan. Dan ini juga dibahas dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wakulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, adapun yang dilarang tadi, berlebihan itu atau tabaruj al-jahiliyah, itu adalah maksudnya mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada saya suami istri. Nah, mungkin pasti udah pada paham ya mengenai akhlak berhias. Tapi nanti ketika diskusi, Ibu harap kalian bisa lebih mengekspor materi tersebut sehingga teman-teman kalian akan mendapatkan pengetahuan barunya. Lalu ada materi selanjutnya yaitu mengenai akhlak perjalanan. Kalau dalam bahasa Arab perjalanan itu disebut apa sih? Ada yang tahu? Safar, Bu. Betul banget. Bahwasannya dalam bahasa Arab biasa disebut dengan safar. Nah, perjalanan ini merupakan aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan kita pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Dan dalam bahasa Arab ini benar bahwa bepergian dinamakan dengan safar, yakni menempuh perjalanan. Singkatnya seperti itu. Dan sebagai pedoman Islam, sebenarnya ada adab-adab yang melakukan perjalanan. Di sini Ibu hanya menjelaskan beberapa saja agar kalian bisa menyertakan lagi nanti dalam sebuah diskusi. Di mana pertama, sebelum kalian berangkat, jika bersama keluarga atau bersama kawan, maka kalian harus bermusyawarah terlebih dahulu kemana kita akan berangkat, kira-kira kita akan berhenti di mana, apa saja yang akan dibawa, itu harus dimusyawarahkan agar nanti ketika dalam perjalanan kalian tidak meributkan segala hal macam seperti itu, sehingga perjalanan kalian akan selamat dan aman. Lalu sebelumnya kita juga harus sholat istikharah sebagai upaya agar kita terselamatkan di dalam perjalanan nanti. Lalu Rasulullah pun mensunahkan bahwasannya terdapat 6 benda yang bisa dibawa dalam perjalanan ini. Yang pertama seperti gunting, lalu ada siwak, lalu ada tempat celak. Celak itu ini, penggaris mata atau kosmetik yang biasa digunakan untuk mempercantik dan menegaskan bentuk mata. Lalu ada tempat air minum, alat mandi, lalu kita harus dalam keadaan berwudu, karena agar insya Allah dengan wudu itu pun kita akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaiknya untuk para wanita atau para istri seharusnya atau sebisanya untuk ditemani seseorang muhrim agar dalam perjalanan mereka bisa aman. Lalu jangan lupa sebelum berangkat kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai akhlak bertamu. Nah, bertamu ini dalam bahasa Arab disebut dengan kata ataliziyaroti atau istadhafa yastadhifu. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertamu itu diartikan dengan datang berkunjung ke rumah seorang teman ataupun kerabat untuk suatu tujuan ataupun dengan maksud untuk bersilaturahmi. Nah, sebelum memasuki rumah seseorang hendaknya ada hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ada yang tahu gak? Sebelum memasuki rumah orang nih, adab apa sih yang paling pertama harusnya tuh dilakukan? Salam, Bu. Betul banget. Kita harus salam. Jangan sampai sebelum masuk rumah orang, kita udah nyelonong aja masuk. Minta minum dong, minta makan dong.
Jangan sampai kayak gitu. Karena terbiasanya walaupun kita sudah dekat atau dengan teman ataupun misalnya sama saudara, tapi alangkah lebih baiknya kita mengucapkan salam dulu. Karena kan salam itu kan ya untuk mendoakan agar yang memiliki rumah mendapatkan keselamatan. Maka diharuskan atau hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita harus meminta izin sebelum masuk ke rumah. Mohon izin masuk ya. Izin ya Bu. Deal, izin masuk ya, gitu. Jadi izin dulu kalau mau sedang bertamu. Dan Allah pun juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 27 mengenai adab ini, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu fatusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Sudah sangat jelas ya bahwasannya Allah pun sudah mengingatkan bahwasannya ketika memasuki rumah yang bukan rumah kita, maka hendaknya kita meminta izin kepada yang mempunyai rumah dan memberi salam kepada penghuninya. Nah, di samping meminta izin dan mengucapkan salam, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Seperti ketika bertamu itu jangan sembarangan waktu. Ada yang tahu nggak apa sih alasannya? Kok kita nggak boleh ya bertamu sembarangan waktu? Ada yang tahu alasannya? Takut ganggu Bu waktu orang di rumah lagi istirahat. Nah, betul. Kadang kan misalnya nih untuk orang yang tidak bekerja seperti ibu rumah tangga, waktu jam 12 sampai jam 3 biasanya ada waktu istirahat setelah beberes-beres rumah. Maka dari itu sebaiknya ketika bertamu jangan pada saat seperti itu. Atau ketika waktu sholat, misalnya masih subuh, masih pagi, pengen bertamu, ini ada niatan apa pengen bertamu pagi-pagi, terlalu subuh gitu kan. Atau misalnya pas lagi waktu maghrib, jangan sampai bertamu ketika waktu sholat. Itu tidak boleh dan tidak diharuskan. Maka dari itu sebelum bertamu hendaknya memilih waktu mana yang tepat untuk bertamu, dan lebih baik untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada tuan rumah bahwasannya ingin bertamu. Lalu yang kedua, ketika bertamu janganlah hendak berlama-lama sehingga merepotkan tuan rumah. Misalnya kalian terlalu lama sampai sebenarnya tuan rumah itu ada urusan lain, tapi kalian terlalu lama di rumahnya, tapi tuan rumahnya tidak bisa untuk meminta kalian untuk pulang. Maka dari itu sebenarnya harus ada kesadaran diri juga kepada kita ketika kita sedang bertamu. Lalu yang ketiga, jangan melakukan kegiatan yang membuat rumah seseorang itu terganggu. Karena kan ketika kita bertamu, maka orang yang punya rumah pasti biasanya akan memiliki tetangga. Maka dari itu ketika kita bertamu jangan sampai kita membuat keributan dan sampai memberikan kebisingan dan mengganggu para tetangga-tetangganya. Dan sebenarnya masih ada adab-adab lain, tapi Ibu harap kalian bisa mengeksplorasinya nanti ketika berdiskusi. Lalu ada akhlak yang terakhir, yaitu akhlak menerima tamu. Dimana secara istilah ini sebenarnya menerima tamu itu ya dimaknai dengan menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim. Menyambut tamu yang lazim dengan hal yang wajar saja dan dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud ya untuk menyenangkan dan memuliakan tamu, karena atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menerima tamu misalnya jangan sampai ada niatan terselubung, misalnya nih karena yang bertamu adalah bos kita, maka kita menyambutnya dengan hal yang sangat heboh sekali sampai kalian melupakan bahwa ketika bertamu itu adalah untuk bersilaturahmi. Jadi niatnya bukan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, tapi niatnya ada niat-niat yang lainnya. Itu sangat tidak dibolehkan. Jadi ketika menerima tamu pun kita juga harus menyadari bahwa niatnya ini ya udah untuk mendapatkan rahmat dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan adab-adab dalam menerima tamu diantaranya yaitu bahwasanya setiap muslim itu wajib memuliakan tamunya tanpa membeda-bedakan sosial ataupun maksud tujuan tadi. Bahwasannya misalnya nih karena yang bertamu adalah orang yang berada,
kalian menyajikan makanannya atau menyajikan minuman-minumannya yang begitu wah. Sedangkan ketika tamunya adalah mungkin seorang yang biasa atau mungkin orang yang kekurangan, kalian menyediakannya juga sekurang-kurangnya kalian gitu. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Lalu yang kedua, dalam memuliakan tamu itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti menyambut kedatangannya dengan muka yang manis dan tutur kata yang lemah lembut. Lalu mempersilahkan duduk di tempat yang baik, jangan sampai ditempatkan di tempat yang tidak nyaman untuk si tamu tersebut. Lalu ketika memang ada tamu yang datangnya dari jauh, maka sebisa mungkin, dan ketika tamu itu ingin menginap, maka sebisa mungkin kita menyediakan tempat untuk tidurnya. Seadanya kita saja tidak apa-apa, yang penting kita memang berniat untuk menyediakan tempat untuk menginap tamu tersebut. Nah, bahwasannya sebenarnya untuk menjamu itu maksimal itu adalah 3 hari 3 malam. Namun ketika lebih dari 3 hari itu sebenarnya terserah kepada tuan rumah, apakah ingin tetap menjamunya atau tidak. Karena menurut Rasulullah, ketika menjamu tamu lebih dari 3 hari, maka nilainya itu adalah sedekah, bukan lagi kewajiban. Oke, mungkin pembahasan mengenai materi atau ceramah ibu mengenai akhlak ini sampai di sini aja. Dan di sini selanjutnya ibu akan membagikan kalian kepada beberapa kelompok. Dimana karena tema pembahasan kita ada 5 materi, yaitu tadi akhlak berpakaian, akhlak berhias, akhlak perjalanan, akhlak bertamu dan menerima tamu, maka kita akan membuat 5 kelompok. Karena satu kelas 40, maka kalau dibagi 5, satu kelompok ada berapa orang? 40 dibagi 5 ada berapa kelompok? Satu kelompoknya ada 8 orang, Bu. Iya betul, ada 8 orang. Nah, dalam setiap anggota ini kalian harus mendiskusikan materi masing-masing, dimana kelompok 1 kita pakai absen aja ya. Oh enggak, ibu nggak mau pakai absen karena mungkin kalau pakai absen kalian akan bosen dengan temannya itu saja. Kita dengan posisi tempat duduk kalian aja. Bahwasannya kita zigzag ya. Dihitung dari awal sampai 8 orang itu adalah kelompok 1. Lanjut lagi kelompok 2 nanti dari 9 sampai 16. Lanjut terus sampai ntar murid ke 40. Oke, untuk kelompok 1 akan membahas tentang apa tadi? Akhlak dalam berpakaian, Bu. Betul. Untuk kelompok 2 akhlak berdandan, berhias atau berdandan. Lalu akhlak kelompok 3 adalah akhlak mengenai perjalanan. Lalu kelompok 4 mengenai akhlak bertamu, Bu. Lalu kelompok 5 akhlak mengenai Menerima tamu. betul sekali. Ibu harapkan ketika kalian berdiskusi ini kalian bisa mengeksplorasi lagi dari pembahasan yang ibu sudah sampaikan. Baik itu yang udah ibu sampaikan tadi, yang kalian sudah catat, ataupun mungkin ada yang terlewat, kalian boleh diekspor lagi melalui Google. Karena kan dengan Google kita bisa menemukan apapun, dan dengan buku-buku bacaan-bacaan yang ada di buku paket kalian dan di buku LKS kalian. Waktu untuk diskusi ini ibu berikan waktu 10 menit setiap kelompoknya. Oke, dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan berdiskusi dari sekarang. Ini udah ya buat kalian diskusi, dan sekarang ibu mau perwakilan dari setiap kelompoknya, yaitu 3 orang, untuk menyampaikan apa hasil dari diskusi yang telah kalian dapatkan. Yang pertama yaitu kelompok 1 mengenai akhlak berpakaian. Silakan maju ke depan. Baik, bagus sekali penjelasannya. Terdapat beberapa poin yang dia dapatkan dari sebelum yang ibu jelaskan tadi. Kita dapat pemahaman-pemahaman baru dari penjelasan kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, lanjut kepada kelompok 2 mengenai akhlak dalam berhias. Silahkan. Baik, bagus sekali penjelasannya ya. Bancar sekali Nisa menjelaskannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3 mengenai akhlak dalam perjalanan atau safar. Oke, bagus sekali ya
Walaupun tadi dalam penyampaiannya memang sedikit terbata-bata, tapi kita mendapatkan ilmu baru ya yang belum tadi Ibu sampaikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut yuk kepada kelompok 4 mengenai akhlak dalam bertamu. Yuk maju, silakan. Oke, bagus sekali penjelasannya ya. Sangat baru sekali, lebih jelas lagi tadi ya daripada penjelasan Ibu. Dia menambahkan beberapa adab-adab yang memang diharuskan dalam bertamu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kelompok pamungkas, kelompok terakhir yaitu akhlak dalam menerima tamu. Yuk, silakan maju siapa perwakilannya. Oke, Zakaria sama Dimas sama Aisyah. Ayo, silakan jelaskan materinya. Oke, bagus sekali penjelasannya ya. Diharapkan nih dari penjelasannya kelompok 5, kelompok terakhir ini kalian dapat memahaminya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Baik, dari diskusi ini sudah sangat jelas sekali bahwasannya kalian sudah mulai memahami apa itu adab-adab yang telah Ibu sampaikan tadi ya, mengenai dari akhlak berpakaian sampai akhlak menerima tamu. Nah, karena sudah diberikan stimulus oleh Ibu tadi di awal, lalu kita juga melakukan diskusi di mana kalian juga mengekspor materinya, maka di akhir-akhir pembelajaran ini kita akan bermain game sedikit dulu, sebentar dulu, agar semakin memancing kalian ini dalam berpikir dan mengingat kembali nih apa yang telah kalian pelajari. Di mana di sini dalam permainannya Ibu akan memberikan permainan dengan meminta setiap kelompok kalian tetap bersama kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 tetap dengan kelompok 1 sampai kelompok 5. Dan mana sini Ibu meminta kalian untuk menyiapkan satu pertanyaan mengenai tema pembahasan kalian masing-masing. Kelompok 1 berarti memberikan satu pertanyaan mengenai akhlak berpakaian. Kelompok 2 memberikan pertanyaan mengenai berhias, sampai pada kelompok 5 mempersiapkan pertanyaan mengenai akhlak dalam menerima tamu. Ibu harap pertanyaannya tidak gampang ya, karena ketika terlalu gampang teman-teman kalian akan mendapatkan poin. Jadi Ibu harap pertanyaannya yang bisa membuat kita berpikir tapi tetap dalam searah dengan materi yang telah diajarkan ini. Mana nanti pertanyaan kelompok 1 akan diberikan kepada kelompok 2, pertanyaan kelompok 2 diberikan kepada kelompok 3, seterusnya sampai kelompok 5. Ketika kelompok yang tidak bisa menjawab nanti, maka dia langsung gugur, tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya, dan kelompok lain boleh menjawabnya. Tapi ketika kelompok lain salah menjawab, maka dia juga akan gugur. Sistem kita dalam permainan ini yaitu sistem gugur ya. Oke, dapat dipahami permainannya? Paham, Bu. Oke, kita mulai saja dari sekarang. Oke, kita sudah dapat pemenangnya yaitu kelompok 2. Ayo kita beri applause dulu. Hebat, kelompok 2 ternyata masih ingat dengan materi yang udah disampaikan, dan diskusinya juga ternyata bermanfaat ya, dapat mendapatkan ilmu-ilmunya tadi. Dan selamat untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok-kelompok lainnya, Ibu harap kalian bisa diingat-ingat lagi nih, di-recall kembali ingatan-ingatannya mengenai materi yang udah disampaikan tadi. Dan untuk lebih mengingat lagi, maka dengan waktu yang kurang dari 15 menit lagi, kita akan menyimpulkan dan mereview materi sebelumnya ya. Yang pertama mengenai akhlak berpakaian. Bahwasannya tadi akhlak berpakaian intinya adalah seorang muslimah atau seorang muslim perempuan dalam akhlak berpakaian itu harus tertutup semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki tadi batasannya adalah Dari pusar sampai lutut, Bu. betul sekali. Batasannya ada di situ dengan cara berpakaian yang tetap menutup aurat. Untuk perempuan tidak menyerupai laki-laki, ataupun laki-laki tidak boleh berpakaian menyerupai perempuan, dan tidak menyerupai busana khusus non-muslim dan lainnya. Lalu untuk akhlak berhias, bahwasannya dalam berhias ini kita harus berhias dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 31, namun tidak secara berlebihan atau bertabaruj. Lalu yang ketiga dalam akhlak perjalanan. Dalam akhlak perjalanan tadi adalah kita harus ingat, kita harus berdoa terlebih dahulu, kita harus bermusyawarah jika dalam perjalanannya bersama-sama, kita harus sholat istikharah kalau bisa, lalu membawa 6 benda. Tadi 6 benda itu ada apa aja, masih ingat?
Oke, yang pertama gunting, lalu ada siwak, tempat celak, alat mandi, tempat air minum, dan dalam keadaan berwudu. Dan untuk para perempuan diharapkan dapat membawa mahramnya, diusahakan. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu dalam akhlak bertamu. Dalam akhlak bertamu, apa sih yang masih diingat? Mengucapkan salam terlebih dahulu, Bu. Nah betul, apalagi? Sebelum masuk rumah meminta izin dulu, Bu, kepada yang punya rumah. Betul, harus izin dulu ya, nggak boleh nyelonong masuk. Ada lagi yang masih ingat? Jangan berlama-lama kalau bertamu, Bu, takut mengganggu yang punya rumah. Betul sekali, tidak boleh berlama-lama. Lalu ada lagi yang masih ingat? Oke, masih ada yang ingat, ternyata masih ada yang lupa, bukan masih ada yang ingat. Bahwasanya dalam bertamu kita harus tahu waktu yang tepat dalam bertamu. Tidak boleh ketika waktu sholat atau ketika waktu istirahat. Lalu dalam akhlak yang terakhir yaitu dalam akhlak menerima tamu. Intinya kita harus memuliakan tamu kita dengan tujuan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam bertamu pun kita tidak boleh memandang status sosial secara berbeda. Kita harus memandang tamu kita sama ratanya. Dan dalam bertamu, dalam menerima tamu pun kita harus menyambut kedatangannya dengan muka yang manis, dengan lemah lembut, dan menyiapkan tempat menginap apabila tamunya menginap. Dan Ibu harap dari semua pembelajaran yang tadi Ibu sudah sampaikan, dari diskusi, dari permainan dan review barusan ini ya, atau simpulan barusan ini, kalian bisa memahami mengenai materi akhlak terpuji ini. Udah bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum ditutup, Ibu ada sedikit oleh-oleh buat kalian agar semakin mengingat materi yang sudah diajarkan. Oleh-olehnya tidak banyak, cukup dibuka buku LKS-nya halaman 30. Di situ ada oleh-oleh sebanyak TG 10 soal dan uraian 5 soal. Mohon dikerjakan, dijadikan PR dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Baik, Bu. Oke. Sebelumnya, adakah pertanyaan yang mungkin adakah pertanyaan dari kalian yang dari materi yang tadi disampaikan? Ada yang belum dipahami? Nggak ada pertanyaan, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Mungkin sudah ingin istirahat dari wajah-wajahnya ini ya, atau mungkin ada yang ingin ke kamar mandi tapi tidak bisa. Oke, kalau gitu sebelum kita menutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.